Mas, asli dari mana? Jakarta. Ada KTP-nya? Selatan ada. Iya, minta KTP-nya. Untuk keperluan? Lah ya masuk ke wilayah orang lain gimana? Untuk keperluan masuk wilayah. Iya. Ya, terus Demi Allah demi Rasulullah, siapapun orang yang datang ke Padepokan tidak pernah kita suruh pulang ataupun kita pidanakan. Panjenengan kalau mau datang mau ngajak perang monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, masih sekitar kedatangan Marcel di Padepokan Nurzat Sejati yang ada di Blitar. Nah, di sini sobat, saya akan mengambil satu momen, yaitu saat Marcel ini berjumpa dengan kepala desa. Nah, dari video yang saya cermati sobat, membuat saya begitu bertanya-tanya, ini sebetulnya antara kepala desa dengan Marcel ini ada sesuatu yang berbeda dalam pemahaman gitu. Nah, untuk lebih jelasnya sobat, saya ngambilkan potongan yang betul-betul saat terjadi argumentasi antara Marcel dengan kepala desa. Untuk lebih jelasnya, ayo kita sama-sama saksikan videonya sobat. Kita masuk dengan agenda ingin pembuktian. iya betul. Ya. Kalau memang tidak boleh ya udah kita pulang. Iya betul kayak gitu, Pak. Aja. Nah, iya, itu wilayah jenengan sama Gus Udin. Kalau wilayah Anda di desa masuk wilayah saya tanya baik-baik. Ya. Anda siapa? Ya. Dari mana? Ya. Terus setelah itu maksud tujuannya apa? Lapor dulu ke Pak RT minimal. KTP. Ya. Iya kan? Biar apa? Kita semuanya menjaga satu sama yang lain. Udah pernyataan dari temannya Marcel bahwasannya kalau saatnya kita tidak diberikan izin untuk pembuktian, ya udah, intinya kan kita bisa balik, dia bilang. Jadi ada jawaban dari kepala desa, dan ini kalau dari persepsi saya sobat, beliau bilang ya itu benar kalau itu di wilayahnya Gus Samsudin. Kalau di wilayah saya, dia bilang ya harus izin dulu dari RT untuk masuk ke wilayah dia. Nah, biar kita bisa menjaga kondusivitas daerahnya dia. Jadi kalau menurut saya sini sobat, kepala desa ini juga sebenarnya juga nggak salah bicara seperti itu, karena dia membawakan posisi wilayahnya, bukan padepokannya yang masuk ke padepokannya Gus Samsudin. Mungkin di sini persepsi saya, misal ada mungkin promosi dari suatu perusahaan untuk ke warga yang ada di desa itu mungkin, atau ada mahasiswa yang sedang atau akan melakukan KKN di wilayah itu. Dan itu memang biasanya dimintain KTP-nya, identitasnya sebagai bukti. Siapa tahu nanti ada sesuatu dan hal yang terjadi. Jadi untuk mengantisipasi dari awal sobat. Nah, di sini memang kata-kata dari kepala desa ini saya nggak menyalahkan kepala desa, cuman konteksnya memang berbeda. Yang pertama, Marcel itu akan pergi ke Padepokan di satu tempat gitu ya, Padepokan. Tapi yang kepala desa dia membawakan ke arah wilayahnya dia. Kan dia mengakui sendiri tadi, kalau sana ini di wilayah saya katanya kan. Jadi bukan khusus untuk pergi ke Padepokan. Nah, ini kalau persepsi saya seperti itu sobat. Ayo kita lihat lagi pembicaraan berikutnya. Makanya Ya. tadi saya tanya, Mas, asli dari mana? Jakarta. Ada KTP-nya? Selatan ada. Iya, minta KTP-nya. Untuk keperluan? Lah ya masuk ke wilayah orang lain gimana? Untuk keperluan masuk wilayah. Iya. Ya, terus Minimal Anda berikutnya. melaporkan ya Ah. kedatangan Anda. Ini semuanya. Saya udah coba kontak adminnya Mas Sudin. Cuma kan nggak ada Sudah, respon. saya tadi kan tanya toh, Anda ada di wilayah administratif sebuah wilayah namanya Iya, betul. di desa. Desa. Jangan diartikan seperti wilayah yang lain, nggak Iya, bisa. betul. Saya baik-baik loh. Ya. Anda itu terus provokatif Anda tuh. Nah, pada bagian ini sobat, nah di sini saya melihat ada sesuatu yang tidak tepat gitu. Pada awal tadi memang betul si kepala desa membicarakan tentang ini Padepokan dan ini wilayahnya dia gitu.
untuk hal yang lebih luas gitu. Saya berpikir itu di luar wilayah Padepokan gitu. Nah, namun dari pembicaraan yang barusan, kepala desa ini menyamaratakan atau mencampurkan dengan urusan Marcel yang mau ke Padepokan. Dan rasa-rasanya kalau ini dimintain KTP, saya rasa maksud dan tujuan Marcel ke satu alamat ini disamaratakan dengan kondisi orang-orang yang akan berkunjung ya. Seperti saya bilang tadi, contoh mahasiswa yang KKN di daerah itu. Jadi itu skopnya luas. Itu memang wajar. Saya bilang tadi memang wajar. Cuman sekarang sang kepala desa meminta seolah-olah dia akan berkunjung ke wilayah yang atau skopnya lebih luas, yaitu wilayah desanya dia gitu. Nah, di sini saya melihat lucu aja sobat. Ini kalau memang terjadi seperti ini ya di daerahnya Gus Samsudin ini, saya melihat ya masa orang mau berkunjung ke satu tempat harus lapor dengan RT, harus dimintain atau dibuktikan dengan KTP gitu. Nah, ini memang nggak masuk akal juga sobat. Saya kemana-mana selama ini belum pernah dimintain hal yang seperti itu gitu. Cuman tadi makanya saya bilang persepsi dari kepala desa untuk kunjungan lingkungan yang luas. Jadi mungkin ya, bukan hanya ke Padepokan, mungkin Marcel ini berkunjung ke beberapa tempat mungkin. Seperti yang saya bilang tadi, analoginya mahasiswa KKN. Kalau kita KKN kan ibaratnya bukan hanya ke satu tempat kan. Jadi kita akan berkunjung ya mungkin ya seluas desa itu ke beberapa tempat. Nah, di sini jadi kepala desa ini sepertinya menyamaratakan dia berkunjung si Marcel ini ke Padepokan. Cuman dia paksain juga itu meminta KTP gitu untuk melihat identitas dari Marcel. Nah, di sini sobat yang saya lihat apakah ini kesengajaan atau dia terlalu cepat mengambil tindakan yang rasanya tidak tepat menurut saya gitu. Mungkin kita lihat lagi sobat ya video berikutnya. Gimana? Kalau KTP gimana? Udah pasti kasih aja. Kasih aja. Udah kita habis kasih KTP kita pulang ya udah. Kita pulang ya. Kita mau pulang. Silakan. Di foto aja. Foto aja foto. Foto aja tanpa sentuhan. Saya yang pegang. Boleh saya bicara sebentar? Boleh. Gimana? Maksud saya kalau mau masuk silahkan masuk ke dalam. Kita ngobrol nanti di dalam. Ini nama asli. Nama asli. Privacy ya ini ya. Nggak di-share ya. Cukup sama saya. Oke ya. Ini privacy guys, yang dipegang KTP saya salah satunya dipegang sama ini. Kepala desa Blitar. Oke. Rejo Winangun bukan Blitar. Oh, Rejo Winangun. Blitar itu wilayah kabupaten. Siap. Nah, pada momen video ini sobat aneh gitu ya. Dia berkunjung ke satu tempat, satu alamat, dimintain KTP lagi. Bukannya mau melihat KTP-nya dia gitu, meminta KTP. Dan ya untungnya Marcel mungkin berpikir ya dalam kondisi yang seperti ini, dengan kondisi dia di tempat orang, melihat ya mungkin ada segerombolan orang yang udah mengerubungin di situ, dan mungkin kalau dia berpikir tidak akan memperlihatkan KTP mungkin akan panjang lagi masalahnya gitu. Karena menurut dia memang betul ya KTP itu kan privasi seseorang gitu. Dan memang ya di tempat lain juga rasa-rasanya peraturan seperti itu tidak juga ada gitu. Nah, dan tadi disebutin juga nama desanya gitu. Ya saya sebenarnya juga bertanya apakah memang seperti itu peraturan di desa itu gitu. Nah, tadi dengan ya mungkin dengan sangat hati-hati sekali nih Marcel bersedia walaupun hanya dipoto KTP-nya dia dengan kondisi ya cuman ini bersifat rahasia. Oke sobat, kita ke video berikutnya. Nggak, sebenarnya masuk ke Padepokan terus ngobrol di dalam nggak apa-apa, nggak perlu dari luar. Kedua nanti kayak gini. Tadi udah masuk ke dalam belum? Belum kan masih nunggu ini keluar Langsung katanya. masuk boleh. Enggak, tadi disuruh tunggu dulu katanya. Tunggu siapa? Yang di depan satpam lagi ada pasien. Malah pasien semuanya kita layani, penting masuk saja demi Allah. Ya udah. Nggak apa-apa.
Nah, ini cuplikan pembicaraan kepala desa ini, sobat. Justru dia bertanya, udah masuk nggak ke Padepokan gitu, ke Padepokannya, maksudnya ke Padepokannya Gus Samsudin. Padahal tadi video awalnya, kalau video ini kan hanya potongan yang saya ambil gitu ya. Dari awal dia udah bertanya juga gitu. Dan ini ya ibaratnya ya, jadi saya bisa berpikir bahwasanya dia tidak begitu konsentrasi untuk tadi menanyain Marcel gitu, karena Marcel udah bilang dari tadi bahwasanya dia juga nggak masuk ke dalam gitu, karena menunggu Gus Samsudin. Nah, jadi gitu sobat. Jadi kira-kira saya lihat ya, kalau saya lihat dan saya teliti detail pembicaraan yang video ini ya, walaupun cuma sepotong dari video yang sekian durasinya gitu. Saya lihat memang di sini sang kepala desa ini memang boleh dikatakan ya mencari celah ya untuk mengetahui Marcel ini secara identitas, karena dari tadi dia menanyakan terus beberapa kali mana KTP, mana KTP. Dan ini mungkin, ini kalau menurut saya ya, mungkin ya, dia ada desakan memberikan move secara psikologis menurut saya. Kenapa? Tidak wajar juga sobat, pada saat tadi Marcel sedang bicara dengan ini, diawali dengan pembicaraan Marcel dengan pengacara, tiba-tiba sang kepala desa datang, langsung mendekati Marcel, langsung mengejar. Yang ditanyakan lebih dulu KTP, yang ditanyakan udah lapor sama RT. Nah, jadi memang saya lihat itu memang kalau orang ya selaku pemangku jabatan di desa setempat, rasa-rasanya dengan pola tanpa mendengar dulu ya dari si orang yang berkunjung, apa tujuan berkunjungnya. Seperti Marcel ini, dia berkunjung hanya ke Padepokan gitu, bukan ke beberapa wilayah yang ada di desa itu. Dan dia tidak begitu konsentrasi mendengarkan alasan Marcel ke situ ngapain gitu. Cuman tetap dia kejar dari awal. Itu dia melihat KTP, udah lapor RT nggak gitu. Seolah-olah dia mencari kesalahannya Marcel gitu. Padahal dia cuma berkunjung ke Padepokan gitu. Dan di Padepokan pun dia bersabar menunggu seorang Samsudin itu keluar dari Padepokan. Tidak serta-merta langsung masuk ke dalam. Jadi di sini saya melihat dari video ini ya, memang sebetulnya ada upaya dari kepala desa ini untuk memberikan seolah-olah memperlihatkan ya ini daerah kekuasaan saya gitu. Ya ada apa-apa kamu harus lapor. Kalau kamu menanyakan sesuatu ke Padepokan yang mungkin ya tidak biasanya ya ini. Ini rasa bukan pasien kan ceritanya kan. Masa semua pasien harus pergi ke RT, lapor ke kepala desa, liatin KTP ke kepala desa juga nggak mungkin kan. Mungkin ini dalam pandangan saya, dia udah mendengar kabar sehingga dia datang. Kita tak tahu siapa yang telepon kepala desa gitu. Jadi dia melihat, wah ini berbeda nih. Kalau untuk pembuktian di dalam Padepokan ya urusannya udah beda, bukannya berobat, bukannya konsultasi, atau bukan yang hal-hal biasa gitu. Dan di sini juga timbul pertanyaan kita sobat, kenapa juga harus seperti itu? Dan saya memang pengalaman saya berkunjung ke beberapa daerah ya, belum pernah tuh saya ditanyain KTP. Saya berkunjung ke misal ke panti asuhan, kunjung ke saudara yang punya rumah, belum pernah saya dimintain KTP gitu. Dan apalagi bahasanya tadi itu dia menanyakan minta KTP. Harus kan bahasanya bukan seperti itu sobat. Bahasanya ya boleh perlihatkan KTP Anda biar saya tahu identitas Anda gitu ya. Itu pun kalau memang dia seperti mahasiswa KKN gitu. Mungkin untuk dokumentasi ya, kalau terjadi apa-apa nanti di wilayah desa itu gitu. Nah,
Di sini memang ya tak tahu gitu sobat. Kalau saya melihat apa yang dipercakapkan antara Marcel dengan kepala desa itu ya sesuatu yang tidak nyambung maksud saya gitu. Apakah ini disengaja tidak nyambungnya? Apakah memang ya benar-benar tidak nyambung gitu? Ya, mungkin Anda yang nonton video ini mungkin bisa memberikan komentar di kolom di bawah. Ya, kalau menurut saya memang ini ya ada hal yang tidak nyambung. Apakah itu benar tidak nyambung atau sengaja dibikin tidak nyambung? Karena Marcel berkunjung untuk membuktikan apakah Samsudin itu sakti atau tidak sakti. Karena dia udah menantang kalau dia sakti Gus Samsudin, Marcel akan menutup channelnya, dan akan terjadi sebaliknya sobat. Apabila Marcel bisa membuktikan bahwasanya apa yang ditayangkan oleh Gus Samsudin di video-video kontennya dia di channelnya dia itu memang settingan gitu, ya konsekuensinya kan Gus Samsudin ya menutup channelnya seperti halnya yang akan ditimpakan kepada Marcel gitu. Nah, jadi gitu sobat. Ya, silakan Anda berkomentar. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.